Aku ingin berbagi sebuah kisah yang menghantui, satu-satunya yang menghantui tidurku sejak kejadian itu. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada diriku di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Barat. Mungkin, dengan menceritakannya, aku bisa menyingkirkan bayangan itu dari pikiranku. Pada suatu musim panas di tahun lalu, aku memutuskan untuk menghabiskan cuti panjangku di sebuah desa kecil yang terletak di tengah pegunungan. Desa itu dikenal karena keindahan alamnya yang masih alami dan suasana yang tenang. Aku mencari pelarian dari hiruk-pikuk kota besar dan berharap menemukan kedamaian di sana. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat dan terdiri dari beberapa rumah tradisional yang tersebar di lereng bukit. Warga desa hidup sederhana, dan interaksi sosial di antara mereka sangat erat. Aku merasa diterima dengan hangat ketika tiba di sana. Mereka menyambutku dengan senyuman dan menjelaskan bahwa aku bisa tinggal di salah satu rumah kosong di pinggiran desa. Rumah itu terlihat tua dan agak terlantar, tetapi bagiku itu tidak masalah. Aku hanya mencari tempat untuk beristirahat dan menyendiri sejenak. Pemilik rumah, Pak Surya, adalah seorang pria paruh baya yang ramah. Ia memberitahu bahwa aku bisa tinggal selama aku mau, asalkan menjaga kebersihan dan menghormati tradisi di desa. Seminggu pertama di desa berjalan dengan lancar. Aku menikmati udara segar, pemandangan hijau yang menyejukkan, dan interaksi hangat dengan warga desa. Setiap hari, aku melihat anak-anak desa bermain riang di tepi sungai atau berlarian di padang rumput yang luas. Namun, semuanya berubah pada suatu malam. Malam itu, aku merasa sesuatu yang aneh ketika sedang duduk di teras rumah. Suara langkah kaki ringan seperti yang terdengar di atas atap rumahku. Awalnya, aku mengira itu hanyalah suara binatang yang berjalan-jalan, tetapi suara itu semakin mendekat dan terdengar seperti langkah manusia. Aku bangkit dari tempat duduk dan melihat sekeliling dengan cermat. Bulan purnama menerangi langit, dan aku bisa melihat bayangan pohon-pohon di sekitar. Namun, tak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Suara itu semakin jelas dan berhenti di depan pintu rumahku. Langkah kaki itu terdengar di sepanjang teras, seolah-olah seseorang sedang berpatroli. Aku merasa kebingungan dan juga sedikit takut. Apakah ini salah satu tradisi desa yang tidak aku ketahui? Aku ragu untuk membuka pintu dan memeriksa karena takut mengganggu apapun yang sedang terjadi di luar. Setelah beberapa saat, suara langkah itu perlahan-lahan menjauh. Aku bisa merasakan detak jantungku berdegup kencang. Aku mencoba tidur, tetapi pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan. Apakah ini fenomena alam biasa di desa ini atau adakah sesuatu yang tidak biasa? Esok harinya, aku bertanya kepada beberapa warga desa tentang suara langkah kaki yang aku dengar semalam. Mereka menatapku dengan tatapan heran dan saling berpandangan satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang mengakui mengetahui atau mendengar tentang kejadian semacam itu. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan itu dan melanjutkan hidupku seperti biasa. Namun, malam berikutnya, kejadian yang sama terulang kembali. Langkah kaki yang ringan dan berirama di sepanjang teras rumahku. Kali ini, aku memutuskan untuk membuka pintu dan memeriksa. Ketika aku membuka pintu, aku melihat pemandangan yang membuat bulu kuduku merinding. Bayangan-bayangan gelap berjalan di sekitar rumahku. Mereka tak memiliki wujud yang jelas, hanya bayangan yang melintas di bawah sinar rembulan. Tidak ada suara atau percakapan, hanya langkah-langkah yang terus berjalan mengelilingi rumahku. Aku mencoba memanggil mereka, tetapi tak ada jawaban. Bayangan-bayangan itu tetap berjalan seolah tidak menyadari keberadaanku. Aku merasa sesuatu yang tidak wajar, tetapi tak dapat menentukan apa itu. Dengan hati yang berdegup cepat, aku memutuskan untuk kembali masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Pertanyaan dan ketidakpastian mulai merajai pikiranku. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh warga desa, sesuatu yang tak ingin mereka bagikan kepadaku. Saat aku mencoba mencari tahu lebih lanjut,
Aku mengetahui bahwa desa ini memiliki mitos tua tentang makhluk gaib yang mendiami area hutan di sekitarnya. Menurut cerita, makhluk-makhluk itu adalah roh nenek moyang yang menjaga keseimbangan alam. Mereka berjalan di malam hari untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan yang ditetapkan oleh leluhur mereka. Penduduk desa percaya bahwa melihat makhluk-makhluk itu bisa membawa keberuntungan, tetapi juga bisa membawa malapetaka jika tidak dihormati. Seiring berjalannya waktu, aku semakin yakin bahwa suara langkah kaki dan bayangan-bayangan yang aku lihat adalah bagian dari mitos itu. Aku merasa bahwa mereka membawaku pesan atau meminta sesuatu yang belum aku ketahui. Rasa penasaranku pun semakin kuat, dan aku memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik misteri ini. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengikuti langkah-langkah bayangan itu. Dengan hati yang berdebar, aku menyelinap keluar rumah dan berusaha untuk tidak terdengar oleh makhluk-makhluk itu. Aku merasa seperti mata mereka dapat melihat setiap gerakanku. Tetapi aku tetap bersikeras untuk mengetahui kebenaran. Mereka membawaku melalui jalur-jalur di hutan yang sangat gelap. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan penuh kepastian, seolah-olah mereka tahu persis kemana arah yang akan diambil. Aku harus berjalan dengan hati-hati untuk tidak terlalu jauh tertinggal. Saat mereka tiba di suatu tempat di tengah hutan, aku melihat sebuah batu besar yang terletak di tengah lapangan terbuka. Bayangan-bayangan itu berkumpul di sekitar batu tersebut dan mulai membentuk formasi tertentu. Aku terdiam, tidak bisa mengalihkan pandanganku dari pemandangan yang menggoda ketakutan itu. Tiba-tiba, suasana berubah. Angin berhembus dengan kencang, dan gemuruh datang dari dalam tanah. Batu besar itu seakan menjadi pusat kekuatan gaib, memancarkan cahaya samar-samar. Aku melihat bayangan-bayangan itu bergerak seperti sedang melakukan suatu ritual yang tak bisa aku mengerti. Tanpa disadari, aku tersadar bahwa bayangan-bayangan itu mulai menatapku. Mata mereka, meskipun tak terlihat jelas, terasa seperti menusuk jauh ke dalam diriku. Aku merasa terpana, seolah terikat oleh kekuatan gaib yang tak bisa aku lawan. Dalam keadaan itu, aku mendengar suara yang terdengar begitu lembut di telingaku. Suara itu memberitahuku bahwa mereka adalah penjaga keseimbangan alam, roh nenek moyang yang bertugas menjaga keharmonisan di desa ini. Mereka menjelaskan bahwa mereka telah mengawasi setiap langkahku sejak kedatanganku. Roh nenek moyang itu memberitahuku bahwa aku adalah tamu yang beruntung karena mereka memilih untuk mengungkapkan keberadaan mereka kepadaku. Namun, mereka juga memberi peringatan agar aku menjaga rahasia ini dan tidak memberitahukan siapapun di desa tentang apa yang aku lihat dan dengar. Dengan getaran yang kuat, bayangan-bayangan itu menghilang, meninggalkan aku sendirian di dalam hutan. Aku merasa lega, tetapi juga penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Apakah yang baru saja aku alami benar-benar nyata atau hanya ilusi dari pikiranku yang lelah? Keesokan harinya, aku kembali ke desa dengan pikiran yang bercampur aduk. Aku memutuskan untuk mematuhi peringatan roh nenek moyang dan tidak membicarakannya kepada siapapun. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa terus berjalan seperti biasa. Saat ini, aku masih teringat kejadian itu. Desa terpencil itu meninggalkan jejak yang dalam di hatiku. Terkadang, aku merasa seolah-olah mereka masih mengawasi setiap langkahku. Meskipun secara fisik, aku sudah kembali ke kehidupan sehari-hari di kota besar. Mungkin, beberapa misteri memang tidak pernah terungkap sepenuhnya. Aku merenung, mencoba memahami keajaiban dan ketakutan yang aku alami di desa itu. Mungkin, roh nenek moyang itu terus menjaga rahasia mereka, memberi kita sedikit pandangan ke dalam dunia gaib yang begitu rapat di sekitar kita. Dan dengan itu, bayangan yang menghantui pikiranku mungkin akan terus bersama sampai akhir hidupku. Aku bernama Dito, seorang mahasiswa yang mengambil jurusan sastra di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Cerita ini, lebih dari sekadar kisah seram, adalah pengalaman nyata yang mengubah hidupku selamanya.
Kejadian itu terjadi di rumah tua yang kusewakan di pinggiran kota Jogja, sebuah tempat yang tak pernah kubayangkan akan menjadi saksi teror yang menghantui setiap sudutnya. Rumah itu terletak di sebuah gang kecil yang tersembunyi di antara bangunan-bangunan modern. Ketika pertama kali melihatnya, aku merasa terpikat oleh pesonanya yang angker dan misterius. Mungkin karena itu, harga sewanya relatif murah. Aku, seorang mahasiswa yang hidup dari uang saku pas-pasan, tak bisa menolak tawaran itu. Sejak awal, ada sesuatu yang aneh tentang rumah itu. Suara langkah kaki ringan yang terdengar di malam hari, pintu yang terbuka sendiri, dan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Awalnya, aku mengabaikannya sebagai imajinasi berlebihan, tetapi semakin lama, tanda-tanda bahwa rumah itu dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata semakin nyata. Kejadian pertama yang benar-benar membuatku terkejut terjadi pada malam pertama aku tinggal di sana. Saat aku sedang asyik menyiapkan diri untuk tidur, aku mendengar suara anak-anak bermain di luar. Suara mereka riang gembira, seakan membawa suasana kegembiraan di tengah malam yang sunyi. Aku penasaran dan keluar untuk melihat, tetapi ketika pintu terbuka, suara itu menghilang begitu saja. Dalam beberapa minggu pertama, kejadian-kejadian kecil seperti itu terus terjadi. Benda-benda yang berpindah sendiri, suara langkah kaki yang tak dapat dijelaskan, dan bau bunga Kamboja yang harum di sudut-sudut rumah. Aku mencoba untuk meremehkannya, meyakinkan diri bahwa semuanya hanyalah hasil imajinasiku yang terlalu liar. Namun, semuanya berubah ketika aku mulai bermimpi. Mimpi yang terasa begitu nyata dan terkait erat dengan rumah tua itu. Dalam mimpiku, aku melihat seorang wanita tua dengan rambut panjang yang menjuntai, mengenakan kebaya tradisional. Wajahnya pucat dan matanya seperti dua bola api yang menyala. Dia selalu muncul di pintu kamarku, memandangku dengan ekspresi campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Mimpi itu berulang, terjadi setiap malam seolah-olah aku diundang ke dalam dunianya. Aku merasa kehadiran wanita itu, bahkan saat aku bangun dari tidur, aku masih merasakan kehadiran gaib di sekelilingku. Dan suatu hari, ketika aku melihat diri sendiri di cermin, terkejut aku menyadari bahwa mataku yang semula hitam pekat, kini memiliki cahaya keemasan yang aneh. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Saat bertanya kepada tetangga, mereka memberikan tatapan heran dan mengatakan bahwa rumah itu memang sudah kosong selama bertahun-tahun. Mereka merasakan ketegangan di sekitar rumah itu, tetapi tak ada yang tahu persis apa yang terjadi di dalamnya. Aku kemudian mencari informasi dari orang-orang tua di desa sekitar. Mereka bercerita bahwa rumah itu pernah ditinggali oleh keluarga tua yang memiliki seorang putri cantik bernama Sinta. Sayangnya, Sinta meninggal dalam kecelakaan tragis di sebuah sungai di belakang rumah itu. Legenda di desa itu berbicara tentang kesedihan Sinta yang tak bisa berpindah ke alam baka karena ada sesuatu yang membuatnya terikat dengan rumah itu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Sinta sering muncul di malam hari, mencari kedamaian yang tak pernah ia temukan selama ini. Saat mendengar cerita itu, bulu kudukku merinding. Apakah wanita yang muncul dalam mimpiku adalah Sinta, roh yang tak bisa berpindah karena sesuatu yang belum terselesaikan? Dan apakah mataku yang berubah warna adalah tanda bahwa aku terhubung dengan dunia gaib yang tak terlihat oleh orang lain? Kejadian-kejadian misterius semakin intens. Aku mulai mendengar suara-suara bisikan di tengah malam, panggilan lembut namaku yang terdengar dari balik pintu, dan bayangan Sinta yang semakin sering muncul di mimpi dan kenyataan. Aku merasa diriku terusik oleh sesuatu yang tak bisa aku lihat sepenuhnya, sesuatu yang tak terduga di balik pintu-pintu terbuka dan ruangan yang gelap. Suatu malam, aku memutuskan untuk memanggil seorang paranormal setempat untuk membantu. Pakar paranormal itu, seorang pria berumur paruh baya dengan pengetahuan mendalam tentang dunia gaib, datang ke rumahku. Dengan mata yang penuh kehati-hatian, ia memeriksa setiap ruangan dan menyelidiki setiap sudut rumah itu.
Setelah beberapa waktu, ia mengatakan bahwa ada energi negatif yang terkonsentrasi di kamar tidurku. Ia merasakan kehadiran Sinta dan menyatakan bahwa roh itu merasa terikat denganku. Mataku yang berubah warna, menurutnya, adalah tanda bahwa aku memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Pakar paranormal itu kemudian melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan membakar kemenyan dan membaca doa-doa khusus, ia mencoba untuk berkomunikasi dengan roh Sinta. Aku melihat sekeliling ruangan berkabut, dan suara bisikan yang lembut terdengar di telingaku. Sinta, atau apapun itu, merespons panggilan itu. Dalam percakapan gaib yang terjadi di hadapanku, Sinta memberitahu bahwa ia memang merasa terikat dengan rumah itu karena ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Ia mengaku bahwa aku adalah orang pertama yang benar-benar mendengarnya dan merasakan kehadirannya. Aku adalah kunci yang dibutuhkannya untuk mengungkap misteri di balik kematiannya yang tragis. Sinta memberitahu bahwa di belakang rumah itu, di tepi sungai, terdapat sesuatu yang terkubur. Sesuatu yang merupakan sumber pertikaian dan rasa penasaran di antara mereka. Aku, sebagai penyewa rumah yang baru, adalah pion yang dipilih oleh Sinta untuk membantu mengungkap kebenaran. Dengan bantuan paranormal itu, kami melakukan ekskavasi di belakang rumah. Pada kedalaman yang cukup, kami menemukan benda yang terbungkus kain putih. Dengan hati yang berdebar, kami membuka bungkusan itu dan menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, terdapat sejumlah benda yang menyimpan cerita kelam masa lalu. Ada surat-surat cinta, foto-foto yang sudah kusam, dan potongan-potongan pakaian yang terkoyak. Semuanya mengisyaratkan pada kisah asmara yang tragis antara Sinta dan seorang pemuda dari desa tetangga. Hubungan mereka dihalangi oleh keluarga, dan akhirnya, cinta itu berakhir dalam kecelakaan tragis di sungai. Sinta, yang mati terlalu muda dan dengan keinginan yang tak terpenuhi, memohon bantuan agar kisah cintanya diketahui. Dengan menemukan kotak itu, kami merasa bahwa misi Sinta akhirnya selesai. Energinya yang terikat dengan rumah itu mulai meredup, dan bayangan-bayangannya yang sering muncul di malam hari mulai memudar. Setelah kejadian itu, rumah tua di pinggiran Jogja menjadi tenang. Aku, yang menjadi saksi dan bagian dari pengungkapan misteri itu, merasa seperti mendapatkan kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Sinta, roh yang terbelenggu selama bertahun-tahun, akhirnya bisa berpindah ke alam baka dengan damai. Pengalaman itu membuka mataku pada kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan energi dan keberadaan yang tak bisa kita lihat secara langsung. Aku, seorang mahasiswa sastra yang awalnya hanya mencari tempat tinggal yang murah, mendapati diri terlibat dalam cerita yang jauh melampaui imajinasiku. Rumah tua itu tetap kosong setelahnya, tetapi seolah-olah meninggalkan jejak keberadaannya di hatiku. Dan aku, Dito, terus melangkah maju, membawa pengalaman yang tak terlupakan tentang dunia yang lebih luas daripada yang bisa kita bayangkan. Aku mau berbagi pengalaman seram yang benar-benar terjadi di desa kecil tempatku dibesarkan. Cerita ini bukan hanya sekadar kisah menakut-nakuti, tapi pengalaman hidup yang mengguncang keyakinan dan ketenangan hidupku. Desa kami terletak di lereng gunung, jauh dari keramaian kota. Kehidupan di sana tenang dan damai. Tapi sesekali, malam-malam tertentu, desa itu berubah menjadi panggung kisah-kisah mistis yang menakutkan. Salah satu kejadian itu terjadi di rumah keluargaku, sebuah rumah tua yang telah berdiri sejak nenek moyang kami. Suatu malam, ketika rembulan bersinar terang di langit, aku terbangun oleh suara langkah kaki di luar rumah. Awalnya, kurasakan itu hanya khayalan atau mungkin binatang malam yang berkeliaran. Namun, langkah itu semakin dekat dan semakin terdengar jelas, seolah-olah seseorang dengan hati-hati mendekati rumah kami. Aku mencoba mengabaikan suara itu, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara ranting atau angin malam yang berbisik. Namun, ketika langkah itu sampai di teras rumah, aku tak bisa lagi mengabaikannya.
Aku memutuskan untuk melihat keluar melalui jendela kamar. Pemandangan yang kuhadapi di luar jendela membuat bulu kudukku merinding. Di bawah cahaya rembulan, aku melihat seorang wanita tua dengan gaun putih yang kusam berdiri di depan pintu rumah. Rambutnya panjang dan terurai, menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu terlihat gelap dan berkabut, seakan-akan tubuhnya tak sepenuhnya terlihat oleh mata manusia. Tubuhku membeku. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan atau lakukan. Wanita itu memandangku dengan mata yang seakan-akan meresapi jiwaku. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia perlahan-lahan menghilang, seolah-olah menyatu dengan malam yang sunyi. Aku mencoba membangunkan adik-adikku yang tidur di kamar sebelah, tapi mereka tertidur terlalu pulas. Aku tidak tahu apakah itu hanyalah mimpi buruk atau kenyataan yang tak terduga. Keesokan paginya, aku bercerita pada orang tua dan adik-adikku tentang apa yang kulihat malam itu. Orang tua hanya menatapku dengan pandangan serius. Mama, dengan wajah pucat, berkata bahwa aku bukan satu-satunya yang mengalami pengalaman serupa. Tetangga-tetangga kami juga pernah melihat penampakan wanita tua itu di malam hari. Mereka menyebutnya sebagai Nyai Roro Kidul, roh penunggu desa yang terkenal di wilayah kami. Aku tak bisa menerima bahwa rumah keluargaku mungkin dihuni oleh makhluk halus. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah desa dan rumah kami. Beberapa orang tua di desa menceritakan kisah-kisah lama bahwa desa kami dulunya adalah tempat ritual-ritual mistis yang dilakukan oleh penduduk setempat. Rumah keluargaku, yang kini menjadi pusat perhatian roh Nyai Roro Kidul, ternyata memiliki sejarah kelam. Beberapa dekade yang lalu, pemilik rumah ini meninggal secara misterius, dan orang-orang mengatakan bahwa rohnya masih menghantui tempat itu. Rumah itu ditinggalkan oleh keluarganya dan diabaikan selama bertahun-tahun, sehingga menjadi tempat yang ideal bagi roh-roh penunggu. Kejadian-kejadian mistis semakin sering terjadi setelah aku melihat Nyai Roro Kidul. Suara-suara aneh di malam hari, bayangan yang melintas di koridor rumah, dan aroma bunga yang harum di udara, semuanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kami. Orang tua mencoba untuk meredakan kegelisahan kami dengan melakukan ritual-ritual kecil dan membakar kemenyan di setiap sudut rumah. Namun, satu malam, kejadian yang lebih menakutkan terjadi. Aku terbangun oleh suara tangisan anak kecil di koridor. Kali ini, aku tidak sendirian. Adik-adikku juga terbangun, dan kami semua merasa kehadiran sesuatu yang tidak terlihat di sekitar kami. Tanpa terduga, pintu kamarku terbuka dengan sendirinya, dan kami melihat bayangan hitam di ambang pintu. Tangisan anak kecil semakin keras, seakan-akan meminta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, aku dan adik-adikku bergegas ke koridor. Suara tangisan membimbing kami ke ujung koridor, menuju pintu keluar rumah. Begitu pintu terbuka, suara tangisan tiba-tiba menghilang, dan koridor menjadi sunyi senyap. Di luar rumah, kegelapan malam menyelimuti desa. Aku melihat sesosok bayangan perempuan tua yang menghilang di kegelapan. Hatiku berdegup kencang, dan aku merasa seolah-olah mendengar suara pelan dari balik bayangan itu. "Terima kasih," bisiknya, sebelum lenyap begitu saja. Seminggu setelah kejadian itu, keluargaku dan beberapa tetangga melakukan upacara bersih-bersih dan doa bersama. Kami mencoba meredakan kemarahan roh yang menghuni rumah kami. Orang tua bersumpah untuk menjaga keharmonisan dengan alam gaib dan berjanji untuk tidak mengabaikan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak terlihat. Seiring waktu, kejadian-kejadian mistis di rumah kami mereda. Nyai Roro Kidul, roh penunggu desa, tampaknya merestui usaha kami untuk hidup berdampingan dengan dunia yang gak terlihat. Meskipun pernah ketakutan, aku merasa bahwa pengalaman itu membuka mataku pada dimensi lain yang tak terlihat oleh banyak orang. Desa kami tetap menjadi tempat yang damai, dan rumah keluargaku, meski penuh dengan kisah mistis, kembali menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Kami belajar menghormati alam gaib dan menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan.
Seolah-olah kesadaran akan keberadaan makhluk tak terlihat itu telah menjadi bagian dari warisan budaya dan spiritual kami. Aku ingin berbagi pengalaman mengerikan yang menimpa desa kecilku di pedalaman Jawa. Ini adalah kisah nyata yang membuatku merasakan kehadiran yang tak terlihat dan menempatkan kepercayaanku pada ujian yang sulit. Desa kami terletak di antara hutan lebat dan pegunungan yang megah, hidup dalam kedamaian yang hanya terputus-putus oleh suara alam. Kami adalah masyarakat kecil yang hidup berdampingan dengan alam. Akan tetapi, suatu malam, segalanya berubah. Semua bermula ketika aku, seorang guru muda yang baru saja ditempatkan di desa, mendengar cerita dari para tetua tentang sebuah goa tua yang tersembunyi di belakang bukit. Konon, goa itu menjadi tempat bertemunya dunia nyata dan dunia gaib. Cerita-cerita seram berkembang di antara penduduk, tetapi sebagai orang kota yang rasional, aku meremehkan keberadaan makhluk halus. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang di langit, aku dan beberapa teman guru yang penasaran memutuskan untuk mencari goa tersebut. Mereka, Mira dan Rizal, bersama dengan beberapa warga desa, membimbingku melewati jalan setapak yang gelap di hutan menuju bukit yang terpencil. Sesampainya di depan mulut goa yang gelap, aku merasa sebuah getaran aneh menghantam diriku. Entah apa yang memunculkan perasaan itu, tapi aku mengabaikannya sebagai hasil dari ketegangan dan kegelapan malam. Tanpa ragu, kami memasuki goa itu dengan senter yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Suasana di dalam goa terasa lembab dan dingin. Aroma tanah dan batu menyelimuti udara. Setapak demi setapak, kami berjalan lebih dalam, melewati lorong-lorong yang sempit dan ruangan-ruangan gelap. Tiba-tiba, senterku padam, dan kegelapan menyelimuti kami. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara bisikan lembut di telingaku. Bisikan itu seolah-olah memanggil namaku, dan rasanya menyelinap masuk ke dalam pikiranku. Suara itu pelan tapi memenuhi keheningan, membuat bulu kuduku berdiri. Aku segera mencoba menyalakan senter, tetapi senter itu tetap mati. Mira dan Rizal juga merasakan ketegangan yang tak biasa. Mereka mencoba menyalakan senter mereka, tetapi hasilnya nihil. Di tengah kegelapan itu, bisikan semakin intens. Aku mulai merasa sesuatu di sekeliling kami, sebuah kehadiran yang gak bisa dilihat, tapi terasa begitu kuat. Kami bergerak maju dengan berpegangan erat pada satu sama lain, berusaha menemukan jalan keluar. Semakin jauh kami berjalan, semakin dekat suara bisikan itu. Aku mulai merasa tidak nyaman, seolah-olah ada mata yang terus mengawasi gerak-gerik kami. Tiba-tiba, di depan kami, muncullah siluet seorang wanita tua dengan rambut panjang yang menjuntai. Tatapan matanya terlihat kosong, dan senyumnya menakutkan. Wanita itu seperti melayang di udara, tanpa kaki menyentuh tanah. Aku merasa nafasku terhenti sejenak. Bisikan semakin jelas. Aku menunggumu, Dian. Aku butuh bantuanmu. Suara itu terasa menyayat hatiku, membuatku merinding hingga ke tulang. Tanpa sadar, aku menyahut, "Siapa kamu?" Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah lorong gelap di sampingnya. "Ikutilah aku, dan kau akan tahu," bisiknya perlahan. Meskipun hatiku berdegup kencang, aku merasa seperti terhipnotis olehnya. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk mengikuti wanita itu, dan Mira serta Rizal mengikuti di belakangku. Wanita itu membimbing kami melewati lorong-lorong gelap goa yang semakin menyempit. Suara bisikan yang menyertainya memberikan petunjuk tentang sejarah panjang desa kami, kisah-kisah yang terkubur dalam kegelapan dan luput dari pengetahuan manusia biasa. Kami berjalan melewati ruangan-ruangan dengan dinding goa yang terhiasi gambar-gambar kuno dan simbol-simbol tak dikenal. Wanita itu berbicara tentang roh-roh yang berkeliaran di desa, tentang kehilangan dan penyesalan yang terus menghantui. Seolah-olah goa itu menjadi buku sejarah yang hidup, menceritakan kisah-kisah yang tak terdengar oleh telinga manusia. Akhirnya,
Kami tiba di sebuah ruangan terbuka yang penuh dengan sinar rembulan yang tembus dari celah-celah batu di langit-langit goa. Wanita itu berhenti dan berbalik menghadap kami. "Terima kasih telah mendengarkan ceritaku," ucapnya dengan senyuman lembut. Dia kemudian menghilang seperti kabut, menyisakan aroma bunga melati di udara. Suara bisikan pun reda, dan senter kami tiba-tiba menyala kembali. Kami berdiri di goa yang sunyi, merenungkan pengalaman yang tidak terlupakan. Kami kembali ke desa dengan cerita baru dan pandangan yang berbeda. Para tetua desa mengonfirmasi bahwa wanita itu adalah roh penjaga goa, yang hanya muncul kepada orang-orang yang dianggap memiliki hati yang terbuka. Cerita tentang goa tua dan roh-roh yang tinggal di dalamnya pun menjadi lebih hidup di antara penduduk desa. Sejak malam itu, desa kami menjadi lebih dekat dengan alam gaib. Upacara-upacara kecil diadakan untuk memberikan penghormatan kepada roh-roh penunggu dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak terlihat. Aku, Mira, dan Rizal merasa memiliki tanggung jawab untuk membagikan kisah kami, memberikan pengertian bahwa kehidupan ini tidak selalu dapat dijelaskan oleh logika dan ilmu pengetahuan biasa. Dari malam itu, bisikan malam di desa terpencil itu mengajarkan padaku bahwa alam ini penuh dengan misteri yang tak terungkap. Ada kekuatan di luar sana yang tidak dapat kita lihat dengan mata biasa, tapi bisa kita rasakan. Aku belajar menghargai keberadaan makhluk gaib, seolah-olah mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kami di desa yang tenang, namun penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Aku akan berbagi cerita yang menggetarkan dari pengalaman pribadiku, sebuah kisah horor yang terjadi di sebuah desa terpencil di Indonesia. Cerita ini berkaitan dengan entitas misterius yang dikenal sebagai Bagaspati, sebuah hantu yang konon bersembunyi di hutan belantara di sekitar desa. Namaku Dika, dan aku tinggal di desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat di pedalaman Indonesia. Hidup di desa ini seringkali membawa pengalaman-pengalaman yang tidak biasa, tapi tidak ada yang bisa menandingi ketakutan yang kurasakan ketika aku berhadapan langsung dengan Bagaspati. Cerita dimulai pada suatu malam yang gelap dan berawan. Aku baru saja selesai melakukan pekerjaan di ladang jagung milik keluargaku dan bermaksud pulang ke rumah. Langit gelap menutupi desa, hanya terangkai oleh cahaya remang-remang dari lampu-lampu rumah penduduk. Saat aku berjalan sendirian melewati hutan menuju rumah, aku merasakan sesuatu yang aneh di udara. Suara desir angin dan hutan yang sunyi membuat bulu kuduku berdiri tegak, dan sebuah rasa takut mulai menggelitik di lubuk hatiku. Tanpa aba-aba, aku merasakan seakan-akan ada seseorang yang mengawasiku dari dalam kegelapan. Aku melangkah lebih cepat, mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tapi semakin jauh aku berjalan, semakin kuat juga rasa ketakutan itu menghantui pikiranku. Saat aku mendekati hutan belantara yang lebat, aku merasa kehadiran sesuatu yang tidak manusiawi. Aku hampir bisa merasakan matanya yang gelap memperhatikanku dari balik pepohonan, meskipun tidak ada suara yang terdengar di malam yang sunyi itu. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Di tengah kegelapan, sebuah bayangan besar dan menyeramkan melintas di depanku dengan gerakan yang lambat dan terhenti. Rasanya seolah-olah aku telah berhadapan langsung dengan Bagaspati sendiri. Aku terdiam di tempat, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhku terpaku oleh rasa takut yang menyelimuti diriku, dan aku hampir tidak bisa bernapas. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu terjebak di tenggorokanku, terhenti oleh kehadiran yang mengancam di depanku. Bayangan itu semakin mendekat, dan aku bisa melihat dengan jelas fitrahnya yang menyeramkan. Matanya yang gelap memancarkan kegelapan, dan senyumnya yang mengerikan membuatku ingin berlari menjauh sejauh mungkin. Tiba-tiba, aku mendengar suara desiran angin yang menyilaukan. Bayangan itu lenyap tanpa jejak, meninggalkanku sendirian di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Aku terduduk di tempat, mencoba untuk menenangkan diriku sendiri dan mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi ketika aku mencoba untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan pulang,
Sesuatu yang mengerikan terjadi. Aku merasa seolah-olah sesuatu menarik aku ke dalam hutan, menjauh dari jalan yang aku kenal menuju rumahku. Aku mencoba untuk melawan tarikan itu, tetapi semakin keras aku berusaha, semakin kuat juga kekuatan yang menarikku ke dalam kegelapan. Akhirnya, aku tidak bisa lagi menahan diri, dan aku terpaksa mengikuti arus menuju kedalaman hutan yang gelap dan menakutkan. Saat aku berjalan masuk ke dalam hutan, aku merasa semakin terjebak dalam labirin pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitarku. Cahaya remang-remang dari langit malam tidak lagi menembus dedaunan yang rapat, dan aku merasa seolah-olah aku telah terjebak di dunia yang terpisah dari kenyataan. Tiba-tiba, aku mendengar suara desiran angin yang aneh. Aku menoleh ke arah suara itu, dan apa yang aku lihat membuat darahku membeku di dalam tubuhku. Di antara pepohonan, ada sebuah desa yang terlihat sangat tua dan usang. Bangunan-bangunan yang hancur berdiri di bawah cahaya rembulan yang redup, memberikan kesan bahwa desa itu telah terlupakan oleh waktu. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk menjelajahi desa itu, meskipun hatiku terasa gelisah dan takut. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarikku ke dalamnya, sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Ketika aku berjalan melewati jalan-jalan yang sunyi dan gelap, aku merasa seolah-olah ada mata yang memperhatikanku dari dalam bayangan. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin dalam aku masuk ke dalam desa itu, semakin kuat rasa ketakutan itu menghantui diriku. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku menoleh ke belakang, dan apa yang aku lihat membuat jantungku berhenti berdetak. Di belakangku, ada seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang yang tergerai. Matanya yang gelap memancarkan kegelapan, dan senyumnya yang mengerikan membuatku ingin berteriak sekuat-kuatnya. Aku tahu bahwa itu bukanlah manusia biasa. Itu adalah Bagaspati, hantu yang legendaris yang konon berkeliaran di hutan belantara di sekitar desa. Dengan gemetar, aku mencoba untuk melarikan diri. Tetapi langkahku terasa berat dan lumpuh oleh rasa takut yang menyelubungi diriku. Aku merasa seolah-olah aku telah terjebak dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kehancuran, tanpa harapan untuk kembali ke dunia yang nyata. Dan kemudian, segalanya menjadi gelap. Aku merasa seolah-olah aku telah terjatuh ke dalam jurang yang tidak berujung, terjebak di dalam alam gaib yang tak terpahami oleh akal manusia. Saat aku terbangun, aku mendapati diriku berbaring di tempat tidur dengan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhku. Aku tidak tahu apakah apa yang aku alami itu nyata atau hanya mimpi buruk belaka. Tapi satu hal yang aku tahu dengan pasti, Bagaspati adalah nyata dan keberadaannya tidak bisa diabaikan. Dia adalah hantu yang konon bertarung dengan kekuatan gaib yang tak terkalahkan, dan cerita tentangnya akan selalu menjadi legenda yang menghantui pikiran kita sepanjang masa.